Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala amiru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kalerang 05, Nur Hikmaningsih SPD SD. Yang saya hormati Bapak Solfa Ulinuha SPDI selaku CKB Angkatan 11 Kabupaten Brebes serta rekan-rekan Dewan Guru dan staf SD Negeri Kalerang 05 yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas 6 dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Brebes dengan penuh sehat dan penuh semangat di pagi hari. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan berimbas positif pada kita semuanya. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Nuri SPDSD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah untuk panjenengan semua yang menjawab salam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, wabil khusus Bapak Solfa Ulinuha SPDI yang hari ini akan menjadi tokoh sentral di kegiatan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, di pagi hari ini menjelang siang kita semua diberi nikmat dan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita semua dapat berkumpul di ruangan kelas ini, tentunya atas berkat rahmat Allah dan dalam rangka menularkan ilmu yang istilah PGP-nya, program guru penggeraknya itu diseminasi. Semoga dengan kegiatan ini kita semua, terutama Bapak Ibu Guru yang masih jauh langkahnya, tidak lepas juga Bu Sri Ningsih yang tinggal beberapa purnama, mudah-mudahan semuanya terinspirasi, dan saya harapkan saya sebagai yang dituakan di sini, para guru muda ini bisa termotivasi dengan gerak langkah yang sudah dijalankan oleh Bu Mardia
dan sekarang sudah jadi guru penggerak, dan yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Pak Solfa Ulinuha, berarti ini masih istilahnya CGP ya, belum GP ya. Berarti saya nggak salah. Pak Solfa yang saat ini statusnya masih CGP, karena masih beberapa modul lagi dan beberapa giat pendampingan yang harus dilaksanakan, begitu ya Pak Solfa. Intinya saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat berjuang untuk penyebaran ilmu ini. Semoga kita semua yang mendengarkan, menyimak, hadir di sini benar-benar menyerap ilmu yang disampaikan oleh Pak Solfa selaku CGP. Dan harapan saya yang sangat-sangat harus panjenengan semua respon, mudah-mudahan yang lain terinspirasi, tetap termotivasi untuk selalu ikut serta, tidak hanya ikut serta hanya jadi penggembira ikut-ikutan mendaftar menjadi CGP, tapi saya harapkan tetap bersemangat. Ada peluang untuk pendaftaran CGP, ayo dilaksanakan. Bagi ibu guru, bapak ibu guru yang belum diberi kesempatan, masih banyak kesempatan. Jangan berputus asa. Bu Emma, Bu Umi ya, yang sudah mendaftar beberapa kali, 1 atau 2 kali ya Bu ya, jangan patah semangat. Masih banyak kesempatan. Cari celah. Ayo yang sudah menjadi guru penggerak Bu Mardia, berbagi ilmu dengan teman-teman. Sehingga saya harapkan Kalerang 5 ini akan bisa melahirkan para guru muda, guru penggerak yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sukses untuk Pak Solfa, selamat berjuang. Mudah-mudahan kegiatan ini dari awal sampai akhir dilancarkan, dimudahkan, ilmu yang kita dapat bermanfaat tentunya untuk diri sendiri dan nantinya disampaikan kepada siswa. Dengan kegiatan ini diharapkan prestasi di SD Kalerang 5 semakin maju lagi dengan adanya tambahan 1 guru penggerak kelak. Bismillah, selamat berjuang untuk Pak Solfa. Mudah-mudahan lancar, sukses sampai dengan di akhir kegiatan program guru penggerak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang bijaksana apabila saya terlalu panjang lebar. Dan untuk menghemat waktu, monggo setelah ini langsung poin-poinnya dilaksanakan. Karena waktu tidak bisa disingkat ya Bapak Ibu. Tidak untuk menyingkat waktu, tapi untuk menghemat waktu. Karena sehari semalam waktu ya tetap 24 jam, tidak dapat disingkat ya. Itu koreksi untuk pembawa acara. Jadi waktu tidak bisa disingkat, tapi untuk seperti itu ya Bapak Ibu guru, mohon maaf lahir batin. Barangkali tutur kata saya ada yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya hanya ingin memotivasi diri saya dan untuk panjenengan, untuk kemajuan agar kita menjadi guru yang profesional. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Atur nuwun kami sampaikan kepada Ibu atas motivasi bagi kita semuanya. Lanjut acara yang kedua yaitu acara inti, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang disampaikan oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Brebes kepada Bapak Solfa Ulinuha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biar tambah semangat. SD Negeri Kelarang 5. Ayo. Berkarakter, jaya diudara. Ulangi lagi. SD Negeri Kelarang 5. Cerdas, berkarakter, jaya diudara. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Masih pagi harus tambah semangat. Ya. Pada kesempatan kali ini yang pertama kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurhik Maningsih SPDSD, yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kelarang 5. Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan panjenengan semua bisa mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semua untuk memajukan SD Negeri Kaliaran 05. Mudah-mudahan semakin maju, semakin jaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini yakni saya akan memaparkan ataupun istilahnya adalah diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan juga penerapan pengalaman ya, budaya positif. Sebelum mulai dari beberapa poin yang akan saya paparkan, yang akan saya sebarkan, mungkin di hati Bapak Ibu Guru mungkin ada terbesit ada kata budaya positif. Apa itu budaya positif? Monggo barangkali bisa di. Apa itu budaya positif? Dalam pikiran kita, budaya adalah kebiasaan ya. Positif berarti yang baik ya, yang positif ya. Contoh apa? Oke, lihat sampah, ambil bak sampah. Apalagi Pak Miftah? Apa Bu Retno? Monggo. Positif 5S. Sapa, senyum ya, senyum, sapa, salim ya. Itu termasuk budaya positif ya. Apakah itu penting di SD Kelarang 5 ini diadakan budaya positif? Sangat penting ya, sangat penting supaya siswa-siswi atau peserta didik yang ada di SD Kelarang 5 juga bisa ikut berpartisipasi, bisa berjalan sesuai dengan filosofi pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni ya, supaya peserta didik menjadikan seperti profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada gotong royong dan lain sebagainya. Jadi sangat penting. Untuk itu mari kita pahami bersama-sama, kita jalankan bersama-sama, kita praktekkan bersama-sama. Oke, selanjutnya konsep inti daripada budaya positif ini ada 8 poin ya, yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama yakni perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebijakan ya, ada nilai-nilai kebajikan ya, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Ini konsep inti yang saya sampaikan ya, konsep inti dari budaya positif. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, ada juga posisi kontrol seorang guru ya, kita sebagai guru seperti apa, harusnya seperti apa, dan yang baik harus bagaimana. Ataupun ada juga motivasi ya, perilaku manusia ya, motivasi kita untuk berubah. Bukan hanya dari orang lain saja. Yang paling penting adalah motivasi dari diri kita sendiri. Nah, motivasi intrinsik kalau masalahnya. Kalau motivasi dari orang lain bisa jadi ya, seorang anak ketika membuat kesalahan kita nasihati bisa berubah. Seketika itu bisa berubah, tapi bisa jadi kembali lagi ke yang sebelumnya.
karena mungkin belum termotivasi dari diri sendiri. Yang paling penting adalah termotivasi dari diri sendiri. Selanjutnya di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin panjenengan semua pernah mendengar ataupun sering mendengar pembelajaran, ada dua pembelajaran pusat pada guru, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kira-kira yang benar yang bagaimana? Yang lebih baik yang bagaimana? Berpusat pada siswa. Ya. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, berpusat pada siswa. Maksudnya berpusat pada siswa itu sesuai dengan kebutuhan siswa, ya. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Anak-anak itu ya mempunyai kebutuhan masing-masing. Kita juga sama sebagai manusia juga mempunyai kebutuhan masing-masing, kebutuhan yang berbeda-beda. Itu berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin panjenengan semua sudah paham, sudah hafal profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Ya. Ada juga berkebinekaan global, ada juga bergotong royong, ada juga kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, jangan sampai kita tetap pembelajaran dengan paradigma yang lama. Ya, kita rubah dengan paradigma yang baru, yakni pendidikan ataupun pembelajaran berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai daripada profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya, nah ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi, contoh saja miskomunikasi, berarti komunikasi yang salah paham antara komunikasi. Ya. Miskonsepsi, kesalahpahaman dalam konsep tentang teori kontrol. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kita mengontrol murid yang salah kita benarkan. Ya, yang salah kita benarkan, kita luruskan, kita nasihati bersama. Nah, itu termasuk mengontrol murid, tapi belum tentu benar. Ketika murid disalahkan, ketika murid diluruskan, ya, itu belum tentu benar. Ini termasuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Ya. Tidak semua penguatan positif efektif dan juga bermakna. Ini ya yang kita harus koreksi bareng-bareng, bahwa dari semua penguatan positif anak berbuat salah kita benarkan, ya kita luruskan, itu belum tentu benar, ya belum tentu benar. Yang ketiga, yakni ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contoh, buang sampah sembarangan, ya ataupun tidak mau membuang sampah. Ya, kita kritik, anak tersebut rasa bersalah, lah itu pun belum tentu benar, belum tentu bisa menguatkan karakter. Memang di awal bisa berubah, tapi kembali lagi dengan motivasi dari diri sendiri, kira-kira bisa berubah apa tidak. Di awal pasti bisa. Contoh saja, ketika pembelajaran berisik, kita kita bisa mampu anak tersebut bisa diam ketika pembelajaran, tapi belum tentu diam tersebut tertekan atau dengan hati sendiri. Ya. Belum tentu bisa menguatkan karakter daripada siswa tersebut. Yang ketiga, yakni ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru pastinya sebagai orang dewasa berhak memaksa. Kita biasanya memaksa anak untuk memungut sampah. Tadi ada slogan Lisa, lihat sampah ambil.
Nah, kita paksa siswa tersebut kalau lihat sampah langsung ambil, tapi kan kadang-kadang bukan sampah saya, ya, sampahnya sih ada lain sebagainya, selalu seperti itu. Nah itu dari kata orang dewasa kita semua berhak masalah itu belum tentu benar, karena di sini termasuk miskonsepsi, kesalahpahaman konsep kita untuk mengontrol siswa. Untuk selanjutnya, nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk stimulus respon, ya ini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Apakah sama? Ya, di sini kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan manusia itu berbeda-beda, tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu untuk stimulus responnya. Tapi kalau teori kontrolnya yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dari kebutuhan saja sudah berbeda, apalagi gambarannya, pemandangannya, pandangannya itu berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu untuk stimulus responnya. Nah, pandangan orang ya di sini kan sama dengan kita. Tapi yang benar teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan itu, pandangan sesama manusia, sesama guru itu pasti berbeda. Pandangannya pasti berbeda. Ya, si A melaksanakan kesalahan, pandangan saya dengan pandangan pasti berbeda. Yang selanjutnya, yakni perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang benar adalah semua perilaku memiliki tujuan. Tadi contoh buang sampah, ataupun mungkin anak terlambat, ataupun mungkin anak tidak memakai atribut sekolah. Nah, mesti kesalahan tersebut, nah, perilaku buruk tersebut mesti ada tujuannya, ada alasannya. Ya, ada alasannya. Jadi semua perilaku buruk jangan sampai dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua itu pasti ada alasannya. Stimulus respon yang selanjutnya yakni orang lain bisa mengontrol saya. Ya, panjenengan bisa mengontrol saya, bisa menilai saya. Tapi teori kontrol yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya sendiri, hanya panjenengan sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kembali lagi, motivasi intrinsik atau motivasi dari diri sendiri. Bukan hanya di sini saja, dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Kita bisa merubah suatu kaum tersebut oleh kaum itu sendiri. Dalam surat Ar-Rahman. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, saya bisa mengontrol panjenengan. Tapi yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kembali lagi, tidak bisa mengendalikan. Yang mengendalikan adalah motivasi diri sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi, saling kerjasama. Nah, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang benar adalah model berpikir menang-menang. Guru dengan siswa sama-sama menang. Bukan menang kalah, guru menang, siswa kalah. Tidak. Contoh, siswa memulai kesalahan. Nah, kita nasihati, berarti siswa terus salah. Tidak. Yang benar adalah supaya siswa dan guru juga sama-sama menang, sama-sama benar. Ketika anak contoh, anak melakukan kesalahan. Nah, kesalahan tersebut kita tanya dulu, kenapa melakukan kesalahan tersebut? Ya, supaya siswa juga merasa nyaman, kita juga merasa nyaman. Ya, itu yang benar adalah model berpikir menang dan menang. Guru menang, siswa juga menang. Rasa nyaman, dua-duanya merasa nyaman. Bukan menang atau kalah. Guru menang, siswanya kalah, atau siswanya menang, gurunya kalah. Bukan. Tapi semua itu ada alasan ataupun ada tujuannya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Tadi di atas kebutuhannya berbeda-beda, pandangannya juga berbeda-beda. Ini maka paradigma
tentang teori kontrol. Oke, selanjutnya disiplin positif. Tadi di awal adalah budaya positif. Ya. Apa itu disiplin? Kalau positif sudah jelas tadi yang baik-baik. Disiplin kita pahamnya, contoh ada aturan berangkat ke sekolah terlambat. Lah, di situ kan ada sanksinya, langsung disanksi. Itu namanya kan disiplin yang kita ketahui. Ataupun mungkin tidak memakai atribut sekolah. Ya, kita di bawahnya ya peraturan sekolah harus memakai atribut sekolah, ketika hari Senin harus pakai topi, pakai dasi. Nah, di bawahnya kalau tidak memakai atribut sekolah lengkap ada sanksinya. Nah, itu yang kita pahami disiplin itu. Padahal disiplin adalah ya, berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, ini juga ada nilai kebajikan daripada di disiplin positif tersebut. Nah, maka dari itu disiplin adalah ya artinya adalah belajar. Yang kita pahami bersama selama ini disiplin itu adalah terkait ketika anak tidak terlambat, anak terlambat sekolah berarti tidak itu melanggar disiplin sekolah. Nah, padahal disiplin adalah artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara. Ya, ini disiplin positif, disiplin kebaikan, belajar berbuat baik adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran supaya siswa tersebut sadar, ya, serta memberdayakan peserta didik tanpa ya, imbalan. Kita ketika anak itu berubah, ya mungkin karena ada imbalan, ada penghargaan, ada reward, ataupun mungkin berubah karena diancam. Saya berangkat cepat, nanti takutnya dihukum dan lain sebagainya, ataupun hukuman. Nah, ini disiplin positif ini salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan ya, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharap imbalan, tanpa takut ada ancaman ataupun hukuman. Ini yang dimaksud disiplin positif. Maka dari itu kita sebagai pendidik ya tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ya, supaya anak tersebut termotivasi oleh diri sendiri, bukan berangkat karena takut ada hukuman atau ancaman, ataupun berangkat lebih awal supaya dapat reward atau penghargaan, bukan, tapi termotivasi dari diri sendiri. Sehingga mereka itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan juga memiliki motivasi intrinsik. Ya, saya tadi menyampaikan motivasi intrinsik atau motivasi dari diri sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? SD Negeri Kaleran 5. Jaya Diuda. Oke. Nah, berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama. Ya. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama, ini ada tiga macam dari tiga organisasi ya. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila, mendengar semua sudah hafal semua. Ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinaan global, bergotong royong ya. Bergotong royong bukan hanya bersih-bersih kelas, bukan, bisa ketika pembelajaran ada kelompok yang saling kolaborasi. Nah, itu termasuk gotong royong. Mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Ini menurut profil pelajar Pancasila. Kalau menurut selanjutnya menurut Ibo Primary ya,
years program ini juga ada nilai-nilai kebajikan, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan lain sebagainya. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan dari keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, ya, tidak merendahkan orang lain. Ini semua ya dari 3 organisasi ini semua ini ada beberapa daripada nilai-nilai kebajikan. Semuanya ada nilai-nilai kebajikan. Tujuannya sama, ya. Tujuannya sama walaupun di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif itu sama, yaitu nilai-nilai kebajikan. Tergantung ataupun mungkin menurut dari pendapat masing-masing. Ada menurut profil belajar Pancasila, ada dari PYP, karena juga dari keterampilan hidup. Ya, ini nilai-nilai kebajikan ya itu adalah nilai yang disepakati bersama, ya, tidak melihat suku, bangsa, ya, suku, agama, ras dan lain sebagainya. Oke, siap? Masih hafal ya? 1, 2, 3, coba. Ya, Pancasila, iman dan bertakwa, Tuhan mulia, berkepentingan beban, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, selanjutnya, ya tadi kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi saya menyampaikan kebutuhan kita sebagai manusia itu berbeda-beda, tidak sama. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan dasar, masih dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan ya memiliki tujuan tertentu. Apapun yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut walaupun kita melakukannya sama, tapi tujuannya mesti berbeda-beda. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka pemenuhan dengan baik kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini mesti ada ya, pada diri siswa juga. Nah, bertahan hidup yakni ada makan dan minum, tempat tinggal, pakaian, keselamatan, kesehatan. Ya, barangkali anak ketika belajar loyo ataupun ngantuk lah, mungkin karena belum makan, belum sarapan, ya, ataupun mungkin karena di rumah banyak masalah terkait tempat tinggal ataupun pakaian, nggak punya baju baru dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di antaranya rasa diterima, dipedulikan, ya, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Barangkali dalam diskusi kelompok ada salah satu anak yang diam saja tidak mau gabung. Nah, mungkin ini masuk di sini menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Berarti ada kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima dari kelompok tersebut. Mungkin diacuhkan atau lah itu, makanya berarti kebutuhan dasar tersebut adalah rasa pengen diterima dalam kelompok tersebut. Yang ketiga yakni penguasaan, ya, harga diri, ya, keinginan untuk dianggap, ya, memimpin, berprestasi, ya, didengar dan juga diakui. Ketika anak tersebut ngomong terus pengen diakui, pengen dianggap oleh kita, nah, itu termasuk kebutuhan mereka, yakni maksudnya kebutuhan penguasaan. Yang keempat yakni kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, ya, arah dirinya. Ini termasuk kebutuhan dasar yang keempat yakni kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Ketika anak-anak sedang belajar, ya, bermain terus ataupun ngobrol sendiri terus ataupun juga tertawa,
Ya, ketika disampaikan pembelajaran tertawa ataupun main sendiri, nah ini berarti kebutuhan dasar tersebut pengen senang, tidak jenuh. Ya, supaya kalau tersebut tidak mungkin merasa jenuh akhirnya main sendiri ataupun mungkin tertawa ngobrol sendiri dan lain sebagainya, berarti butuh kesenangan. Nah, ini termasuk kebutuhan dasar daripada manusia. Ya, maka dari itu kita harus mengetahui ya dari kebutuhan dasar tersebut, apa bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik berarti motivasi dari orang lain. Ya, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, tadi saya menyampaikan ketika anak tersebut berangkat, ya, berangkat takut kena hukuman, akhirnya ya itu berarti kan motivasi dari orang lain. Karena kalau berangkat terlambat nanti malah dapat hukuman. Ya, berarti anak tersebut ini menghindari ketidaknyamanan ataupun menghindari hukuman. Ini berarti masih termotivasi dari orang lain atau motivasi ekstrinsik. Nah, yang kedua yakni untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ketika anak tersebut rajin, ya rajinnya mungkin itu karena supaya ingin mendapatkan imbalan, ya ataupun mendapatkan penghargaan dari orang lain. Berarti ini termasuk motivasi dari orang lain, bukan termotivasi dari diri sendiri. Yang benar, yang bagus bagaimana? Yakni yang ketiga, yakni motivasi intrinsik. Kembali lagi, motivasi dari diri sendiri. Ya, motivasi dari diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Yang terbaik adalah motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri. Itu motivasi perilaku manusia. Ya, ada tiga, yang dua ini adalah motivasi dari orang lain. Ya, ketika melakukan sesuatu masih menghindari, ya, karena untuk menghindari daripada hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan ataupun reward ataupun penghargaan. Yang benar, yang lebih baik adalah untuk menjadi orang yang memiliki ataupun mereka yang mereka inginkan dan juga menghargai diri sendiri. Dan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang benar, yang mana? Yang pertama, hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Contoh, anak terlambat, ya langsung diberi hukuman lari. Ya, lari muter lapangan 2 kali ataupun 3 kali, termasuk ini hukuman. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan juga tidak dilipatkan. Maksudnya tidak dilipatkan bagaimana? Anak tersebut tidak dilipatkan terkait keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Ya, tidak dilipatkan. Ini hukuman bersifat satu arah, berarti dari guru ke siswa saja. Hukuman fisik atau verbal. Tadi fisik contohnya, ya, ketika tersebut terlambat langsung diberi hukuman, ya lari 2 kali putaran, ya itu termasuk hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Ya, ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Contoh tadi peraturan sekolah ataupun peraturan kelas, ketika berangkat terlambat harus push up 5 kali ataupun tidak pakai atribut sekolah, harus bagaimana sanksinya. Nah, ini termasuk konsekuensi. Yang selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, ini konsekuensinya. Berarti murid tersebut tidak nyaman. Ya, sikap guru selalu memonitor murid, hanya memonitor saja. Ketika anak berbuat salah, monitor. Oh iya, peraturan kelasnya seperti ini. Berarti anak tersebut sanksinya ini. Nah, ini masuk konsekuensi. Yang benar adalah restitusi. Ini bahasa restitusi. Ya, saya juga baru mengetahui ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Restitusi, yakni proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ketika siswa tersebut berbuat salah, nah kita perbaiki, ya dengan cara ya memperbaiki kesalahan tersebut, menciptakan ya prosesnya.
dengan cara proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika anak tersebut berbuat salah, kita tanya, kenapa berbuat salah? Mesti punya tujuan, mesti punya alasan. Ya. Setelah mengetahui alasannya apa, kita pertanyakan kepada siswa, kita kolaborasi, ngobrol dari hati ke hati, ya. Mencari solusi sendiri, mengajarkan murid tersebut untuk mencari solusi sendiri. Ini yang terbaik, yaitu dengan restitusi, ya, bukan dengan hukuman ataupun dengan konsekuensi. Kalau hukuman tadi kan tidak terencana, ya, tersebut bersifatnya juga satu arah dari guru ke siswa saja. Tapi kalau restitusi di sini adalah kolaboratif antara guru dengan siswa, ya, antara guru dengan siswa itu berkolaborasi, ngobrol, ya, untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita lihat, ya, masuk yang mana? Apa penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Kita sudah kemana ini? Manajer. Alhamdulillah. Yang sudah dilakukan kira-kira masuknya mana sekarang? Apa pemantau atau penghukum? Barangkali langsung mengatur dihukum. Nah, berarti maksudnya posisi kontrol tersebut adalah ke penghukum. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Ini 5 posisi kontrol dari seorang guru, ya, dari seorang guru. Nanti kita lihat bersama dari masing-masingnya dengan kesalahan yang sama, ya, dengan kasus yang sama. Kasus yakni siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini masuknya dari contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini masuknya ke posisi kontrol apa ya? Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Tadi kan ada penghukum, apa aja? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada contoh. Nah, kesalahannya sama, tapi yang disampaikan ataupun yang diucapkan oleh guru berbeda-beda. Contoh yang pertama, hormat pada bendera ya selama 1 jam. Nah, ini berarti maksudnya apa? Hukum. Ya, ketika tersebut langsung diberi hukuman, berarti ini penghukum. Yang kedua, ada kalimat lagi dari guru. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Ya, kamu selalu salah, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau mengecewakan bapak. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Posisi kontrolnya adalah pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, ini masih sama kasusnya, yakni siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, ya, bantu bapak atau ibu, ya, sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa-apa, ya, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini berarti apa? Posisi kontrolnya apa? Ya dong, ikuti aturan sekolah ya, bapak ibu guru. Ini posisi kontrolnya adalah teman. Ya. Nah, selanjutnya, ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ya, koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini posisi kontrolnya adalah pemantau. Ya, karena di awal ada peraturan ya, ketika tidak memakai atribut sekolah, ketika mengikuti upacara bendera ya, tidak lengkap atributnya, nah itu diberi konsekuensinya harus memberi atribut. Nah, itu berarti kan ini pemantau, dipantau. Nah, ini masih posisi kontrol ya, kasusnya yang sama. Nah,
siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, kalau sudah tahu kesalahannya, kira-kira cara apa solusinya bagaimana? Nah, ini posisi kontrol manajer. Ya, ini termasuk posisi kontrol yang terbaik adalah manajer. Kira-kira tadi sudah paham ya? Dari 5 posisi kontrol sudah paham ya? Ada penghukum, ada merasa ya jadi bersalah, ada juga teman, ada juga pemantau dan juga manajer. Coba. Oke. Ya, kalau iya dari 5 posisi kontrol tersebut yang paling baik adalah manajer. Ya, ini penghukum, kita selalu beri hukuman. Nah, ini maksudnya penghukum. Ada membuat merasa bersalah. Ya, ini contoh kalimat seperti ini. Berapa kali ibu kasih tahu ke kamu? Ya, kamu selalu mengecewakan ibu terus. Nah, ini membuat merasa bersalah. Jadi anak tersebut merasa bersalah. Ya. Ini teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Sekali saja. Jangan buat seperti itu lagi ya. Ini pemantau, ya sudah tahu kan aturannya, aturan sekolah seperti apa. Nah, dipantau. Ini ada konsekuensinya. Kamu kan sudah tahu, sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, kamu tahu kan konsekuensinya ataupun sanksinya. Setelah upacara, ya tahu beri atributnya, ya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini pemantau, dipantau. Kalau ini manajer. Nah, contoh anak tersebut salah, ya. Tahu nggak kamu kesalahannya apa? Setelah tahu, ya berarti solusinya bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Ini termasuk manajer yang terbaik. Posisi kontrol, apakah aku ini? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Adalah membuat merasa bersalah. Ada lagi contoh, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti selalu salah. Penghukum. Tebak-tebakan bu. Terus selanjutnya, ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, iya. Kan kita semua bisa melaksanakan posisi kontrol yang terbaik. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Oke. Selanjutnya, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai ya jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Mantau. Kan sudah tidak melaksanakan tugas, otomatis tidak mendapatkan nilai. Kan sudah tahu konsekuensinya. Kalau tidak mengerjakan tugas berarti tidak mendapatkan nilai. Bukan berarti pemantau. Belum. Keyakinan kelas ini yang harus kita laksanakan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Tadi kan di awal peraturan ada sanksinya. Kalau keyakinan secara bersama-sama, ya kita buat bersama sama dengan siswa. Siswa juga tahu. Tadi kan di awal ada hukuman. Itu kan masih satu arah saja antara guru dengan siswa saja satu arah. Tapi kalau keyakinan anak tersebut melakukan kesalahan, kamu ingat nggak keyakinan kelasnya apa? Nah, kalau berbuat salah berarti harus bagaimana? Nah, itu yang benar adalah keyakinan kelas. Makanya di setiap kelas harus ada keyakinan kelas. Kalau di sekolah berarti secara menyeluruh ada keyakinan sekolah. Ini pembentukan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sudah sedikit paham terkait pembentukan keyakinan kelas di awal ketika MPLS, ya, kesepakatan
Yang pertama, bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal. Rasa, contoh saling menghargai, ya itu termasuk berangkat tepat waktu. Nah, dibuat dalam pernyataan positif. Yang positif bukan dilarang, coret-coret. Nah itu kan masih ada dilarang kata negatif, ataupun mungkin tidak boleh mencontek. Nah itu kan negatif. Berarti yang lebih baik, yang positifnya seperti apa? Nah, sedikit saja ya, agar mudah diingat. Nah, jangan panjang-panjang, sedikit saja. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan, ataupun menjaga kebersihan. Itu kan singkat. Sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Sesuai kelas masing-masing, antara kelas 1 dengan kelas 6 mesti berbeda. Tuh, ya, sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Semua warga kelas terlibat dalam dalam keyakinan kelas tersebut. Semua warga kelas dari semua siswanya dengan gurunya saling terlibat. Jadi ketika anak tersebut membuat kesalahan, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Kalau berbuat salah tersebut, nah kita perbaiki seperti apa? Jadi ketika anak tersebut melakukan kesalahan, nah itu kan diingatkan keyakinan kelas kita itu apa sih? Yang sudah kita buat bersama-sama di awal pembelajaran. Nah itu, berarti semua warga kelas terlibat dalam pembuatan. Ini ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi. Ini adalah cara menanggulangi siswa yang membuat kesalahan. Nah, yang membuat kesalahan yaitu proses dialog ya, dijalankan oleh guru tersebut dengan siswa yang berbuat salah, dengan berdialog, bukan langsung diberi hukuman ataupun diberi ancaman. Kita dialog. Kamu berbuat salah, kenapa? Pasti kamu punya alasan. Contoh kamu mengerjakan PR, kenapa alasannya? Kalau sudah ada keyakinan kelas tadi, berarti kan ketika tidak mengerjakan PR, berarti kata-katanya yang bagus, yang positif bagaimana? Jadi ketika melanggar keyakinan kelas, berarti harus tahu solusinya bagaimana. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas, tahu cara ataupun tahu anak tersebut membuat kesalahan itu, tahu alasannya apa. Validasi tindakan yang salah. Ketika anak tersebut berbuat salah, divalidasi, dibenarkan. Oh, kamu itu berbuat salah loh, tadi itu kan salah, bukan keyakinan kelas kita. Dan ketika menanyakan keyakinan, ketika kamu sudah berbuat salah tadi, oh diperbaiki. Nah, ketika harus mau dan juga terus solusinya bagaimana? Ataupun mungkin bagaimana caranya supaya teman-teman kamu bisa meneladani ataupun mencontoh kamu ketika kamu berbuat salah ataupun ketika kesalahan kamu tidak diikuti oleh orang lain. Nah, itu termasuk menanyakan keyakinannya. Menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, ketika anak tersebut membuat kesalahan, ini termasuk proses pembelajaran. Ya, ketika anak tersebut membuat kesalahan, ini termasuk proses pembelajaran. Cara menstabilkan identitas, ya ini kalimat-kalimatnya. Cara kita berdialog dengan siswanya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan tersebut. Ya, jadi anak tersebut tidak merasa bersalah. Ya. Jadi kita utarakan ya, berbuat salah itu wajar, nggak apa-apa. Berbuat salah juga nggak apa-apa. Namanya juga manusia, namanya juga kita masih belajar. Ya. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ya mencari solusi dari masalah ini. Ya. Kamu berhak merasa begitu, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ini menstabilkan identitas. Yang kedua tadi dari segitiga restitusi, yang kedua yakni validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip ya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, tadi kebutuhan masing-masing. Ya, tadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, masuk kebutuhan yang mana? Apakah pengen disayang ataupun mungkin penguasaan ataupun senang ya, kesenangan. Lah itu kebutuhan dasarnya apa ya, berarti
Jadi semuanya itu memiliki kebutuhan tertentu. Ketika anak tersebut melakukan kesalahan, pasti ada tujuan ataupun alasan masing-masing. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kamu tadi terlambat sekolah, mungkin kamu punya alasan. Kamu patut bangga ya, karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Ya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini termasuk validasi tindakan yang salah. Segitiga restitusi yang ketiga, cara yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, di awal saya sudah menyampaikan motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri. Supaya tersebut termotivasi dari diri sendiri, bukan dari kita, bukan dari orang lain. Ya. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, ya kita bisa tanyakan apa keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ketika sudah ditanyakan seperti itu, akhirnya anak tersebut menjadi merasa bertanggung jawab, merasa bersalah dan akhirnya bertanggung jawab dan juga bisa memperbaiki dari diri sendiri. Menutup terakhir, alhamdulillah dari awal sampai akhir bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang saya sampaikan dan juga bisa dipraktekkan bersama-sama. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun sebagai manajer, ya, yang menuntun murid, bukan menuntut, ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Terima kasih dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkannya ataupun mengimplementasikan budaya positif yang ada di SD Negeri Karanganyar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Norma, kamu tahu tidak sesuatu yang tadi kamu lakukan itu tidak sesuai dengan yang kelas kita? Apa itu? Kira-kira yang membuat kamu membuang sampah bukan pada tempatnya itu kenapa? Kalau kamu tahu membuang sampah sembarangan itu kan tidak baik, ya, dan juga kamu sudah tahu sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Saya akan membuang sampah tersebut dan membuang sampah tempatnya. Terima kasih, Norma. Ya, kamu akan memperbaiki kesalahannya dan juga kamu menyesali. Apakah dampak membuang sampah sembarangan? Lingkungan akan menjadi kotor dan membuat kita tidak nyaman. Baiklah, membuang sampah bukan pada tempatnya itu memang membuat lingkungan menjadi kotor, menjadi tidak nyaman, ya, dan itu juga bukan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, kamu kan masih ingat slogan sekolah kita yaitu lihat sampah, ambil. Ya. Untuk menciptakan sekolah yang nyaman dan juga aman, bersih, indah, kita harus menjaga kebersihan. Ya. Maukah kamu memberi contoh, memberi teladan untuk teman kamu supaya teman-teman kamu juga membuang sampah pada tempatnya? Terima kasih ya. Nanti ambil lagi sampahnya, pungut dan juga buang ke tong sampah. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Norma. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita, siswa kelas 6 SD Kaliana 05. Terima kasih kepada Pak Solpa, saya telah diberi kesempatan untuk mempraktek segitiga restitusi bersama Pak Solpa. Ketika saya melakukan kesalahan, Pak Guru tidak menghukum saya,
tetapi mempersilahkan saya untuk memperbaiki kesalahan saya sendiri dan mencari solusi dari kesalahan ini membuat saya lebih tanggung jawab dan disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Kirana kok nggak istirahat? Kamu sedang apa, Kirana? Pak, saya sedang mengerjakan PR matematika. Oh, kamu belum mengerjakan PR matematika? Iya, Pak. Nah, ya sudah, coba berdiri dulu. Nah, Kirana tidak mengerjakan PR matematika juga tidak apa-apa. Toh, bukan kamu juga, ya, bukan kamu saja yang tidak mengerjakan PR. Sebelum-sebelumnya juga ada teman kamu yang tidak mengerjakan PR, kan? Ya. Nah, melakukan kesalahan ini pasti kamu punya alasan. Kenapa coba? Ya Pak, kemarin saya ikut lomba Agustusan di madrasah dan saya kelelahan akhirnya tidak sempat mengerjakan PR. Oh begitu, berarti Kirana tidak mengerjakan PR karena pertama kelelahan ya, terus ketiduran ya, akhirnya tidak mengerjakan PR. Tapi bangunnya tidak kesiangan kan dan juga tidak terlambat sekolah? Ya Pak, tidak. Nah, Kirana sudah melakukan hal yang baik, yakni berangkatnya tidak terlambat ke sekolah. Tetapi dari kesalahan Kirana, yaitu kamu berarti sudah melanggar keyakinan kelas apa tidak? Ya Pak, saya melanggar. Kira-kira keyakinan kelas atau prinsip diri kamu yang dilanggar apa? Saya tidak bertanggung jawab atas tugas saya, Pak. Nah, kalau sudah tahu, kira-kira sikap dan tanggung jawab itu penting atau tidak? Iya, Pak, penting. Ya, kalau sudah tahu itu penting, ya, kira-kira Mbak Kirana akan melakukan apa ke depannya untuk memperbaiki diri? Saya akan mengerjakan PR 1 hari sebelum atau mencari waktu luang untuk mengerjakan PR. Ya, bagus. Ya, jika Mbak Kirana sudah memperbaikinya, kira-kira Mbak Kirana akan menjadi orang seperti apa ke depannya? Saya akan memperbaiki dan saya akan lebih tanggung jawab dalam diri, Pak. Nah, bagus ya. Kalau sudah tahu apa yang Mbak Kirana akan lakukan, sekarang Mbak Kirana boleh duduk ya, siap-siap mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana, siswa kelas 5 SDN Kaliarang 5. Saya merasa senang karena saya ketika tidak mengerjakan PR saya tidak dimarahin dan tidak dihukum oleh Pak Solva. Saya hanya diajarin untuk lebih tanggung jawab. Terima kasih Pak Solva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.